Berkati kami yang bertugas pada malam hari ini. Kami worship leader, singer, pemain musik, penjaga LCD, pemegang sound system, para petugas alat persembahan, para pendoa. Demi Tuhan hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi setiap kami. Biarlah pelayanan kami boleh menyenangkan hati. Biarlah Tuhan kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami yang berat Tuhan Yesus boleh keluarkan. Kami yang ada masalah Tuhan Yesus yang boleh bersama kami untuk memberikan jalan
Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami siap Tuhan untuk puji besarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, terpujilah nama Tuhan.
Terima kasih Yesus. Karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami kayak mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan telah memilih kami yang anak-anak, bagi yang dan Engkau Tuhan Yesus bagi yang berdoa. Persiapkan hatimu dan hatiku dengan firman pada malam hari ini. Bila firman yang akan disampaikan melalui hamba-Nya boleh memberikan kekuatan di dalam pemurnian Injil untuk mengubah hati kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk
Syukur, terima kasih Bapak. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang amat sangat mengasihi kami, hamba-hamba jemaatku, anak-anakku, GPI Galilea, oleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Bapa. Biarlah segala kepujian kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, membawa sukacita kami untuk selalu memuliakan nama Bapa. Berkati hamba-hamba yang sudah melayani dalam pujian, dalam musik. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan Roh Kudus. Siapkan hati, pikiran, angan-angan kami hanya fokus, terpusat dalam firman Tuhan. Supaya firman Tuhan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang menyampaikannya, yang mendengarkannya, dan menjadi berkat pula bagi banyak orang. Biar selalu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan syukur kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan kasih-Nya Tuhan, kita dapat kembali di rumah Tuhan. Beribadah, bersyukur, muliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang hari ini kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam suratan 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Kan kita menikmati pembacaan firman Tuhan bersama-sama, mari berdiri, kita bersama-sama kita baca dan kita aminkan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2.
nyanyi firman Tuhan 1, 2, 3. Tuhan sengaja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menamakan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama sudah membaca, mengaminkan, mempercayai janji firman Tuhan yang kembali malam ini mengingatkan kepada saudara-saudara kekasih dan sayang. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 tadi mengatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Ini perikopnya adalah Paulus dalam pelayanannya. Firman Tuhan menyatakan, mengingatkan kepada sesama murid-muridnya Tuhan, sesama anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan, dan juga kita semua, termasuk juga murid-muridnya Tuhan. Kita semua juga anak-anaknya Tuhan. Kita pun juga hari ini diperingatkan kembali oleh firman-Nya Tuhan yang saat ini mengatakan, mengingatkan supaya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita masing-masing jangan disia-siakan. Tapi mari masing-masing kita terima karunia-karunia apa saja Tuhan percayakan buat kita murid-muridnya, buat kita anak-anaknya. Nanti kita akan berlanjut mendengarkan firman-Nya Tuhan. Tetapi ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 6 hari ini, aktivitas, pekerjaan, kegiatan, masalah apa yang sudah kita jalankan, yang sudah kita hadapi bersama-sama. Masing-masing pasti berbeda-beda. Tetapi janji firman-Nya Tuhan di sini, Allah berkenan saat ini juga, atau Allah berjanji mendengarkan, menyelamatkan, dan menolong. Termasuk kalau didengarkan doa apa selama seminggu ini yang Tuhan kabulkan buat saudara-saudara kekasih dan saya, dan pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan masing-masing, saudara kekasih dan saya yang dapat menjawabnya. Dan keselamatan apa saja yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini, juga saudara-saudara kekasih dan saya yang dapat menjawabnya. Yang pasti, kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, di Ka'bahnya yang suci ini, kita sehat, kita
kita sembuh, kita nggak sakit, kita dihindarkan malapetaka marabahaya. Inilah bukti jadi firman Tuhan, menolong, menyelamatkan, mendengar doa-doa kita. Kadang-kadang doa kita itu spontanitas, langsung dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan tahu persis apa yang benar-benar kita perlukan, kita butuhkan. Tetapi kadang-kadang doa kita sampai berminggu, berbulan, bertahun-tahun Tuhan belum menjawab, Tuhan belum mengabulkan, Tuhan belum memberkati. Tunggu waktunya Tuhan, dan sesuai atau tidak sesuai dengan permohonan kita masing-masing. Kadang-kadang berbeda, tidak sama. Tuhan, aku sudah lama minta berdoa, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Aku minta yang A kok dikasih B, aku minta yang B kok dikasih yang C. Tetapi apa yang ditentukan oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah, termasuk terbaik buat anak-anaknya. Mungkin yang belum dikabulkan, ibu kok gak api. Kita tidak tahu persis, tetapi Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang mendatangkan kebaikan. Terpujilah hari ini janji firman Tuhan sudah kita rasakan 1 minggu ini. Kalau kita ada di gereja Tuhan ini, kita selamat, kita ditolong oleh Tuhan, kita didengar doa-doa kita oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalau pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan selalu menyertai kita, kita diberi tugas oleh Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan, supaya hidup kita semakin berarti, berguna. Tidak hanya kita ditolong, diselamatkan, diberkati, mandep, tidak. Tuhan berkarya menganugerahi karunia buat saudara-saudara kekasih dan saya, yang harus bersama-sama kita jalankan, supaya kehidupan kita ada kemajuan, ada perkembangan. Tidak hanya menjadi anak Tuhan yang aku harus ditolong Tuhan, aku harus diselamatkan Tuhan, doaku sudah didengarkan Tuhan, ya sudah. Balasan kita apa? Di hadapan Tuhan Yesus kita diberi tugas, diberi karunia oleh Tuhan. Katanya firman Tuhan tadi, jangan disia-siakan karunia yang Tuhan anugerahkan buat saudara kekasih dan saya. Kalau begitu, mari bersama-sama kita terima masing-masing karunia itu, kita jalankan seturut akan firman-Nya Tuhan. Karena ini yang perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Paulus sekarang sudah tidak ada, sudah bersama Tuhan di surga. Sekarang yang ada generasi-generasi termasuk saudara kekasih dan saya, untuk melanjutkan pekerjaan Allah sampai Maranatha Tuhan datang. Pekerjaan Allah harus tetap berjalan supaya setiap orang memperoleh selamat. Maka dari itu kita akan buka karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat saudara kekasih dan saya. Di dalam 1 Korintus, tadi 2 Korintus, sekarang 1 Korintus pasal 12 ayat 4-7.
pasal 12 ayat 4 sampai 7 kita baca bersama. Kita aminkan bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan kebenaran Roh untuk kepentingan bersama. Amin. Inilah karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan buat anak-anaknya untuk melanjutkan pekerjaan Allah yang mulia di muka bumi ini, supaya semua umat manusia percaya kepada Tuhan dan semua memperoleh keselamatan juga dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 tadi mengatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita tidak sama. Tapi tidak kesamaan itu tidak boleh, kata firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 ayat ke-7. Harus setiap karunia kita laksanakan, tetapi kita tetap bersatu bersama-sama untuk saling mendukung, saling membangun, saling memberkati, saling mendoakan supaya pekerjaan Tuhan terus maju, berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Tetapi kalau karunia masing-masing berbeda, nanti kita baca selanjutnya. Aku dikasih karunia A, aku gak mau ikut campur dengan yang punya karunia B, karena karuniaku ini untuk selanjutnya dan selanjutnya. Itu menurut firman Allah tidak diperbolehkan. Karunia apapun yang berbeda-beda, ada firman Tuhan, suatu gambaran atau contoh sebagai tubuh. Sebagai tubuh adalah banyak anggotanya. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Coba saja, salah satu ada yang sakit. Misalkan kaki ini sakit ya, untuk jalan susah. Semua ikut menderita. Tidak mungkin kalau kaki yang sakit, tangannya, seluruh anggotanya gak belok rasakno. Semua ikut merasakan. Maka dari itu, setiap karunia masing-masing melaksanakan tugasnya, tetap bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, apa saja yang dikaruniakan buat setiap kita, yang masing-masing berbeda-beda, tetapi tetap bersatu, supaya pekerjaan Allah tetap berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca di
dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Di sini letaknya masing-masing karunia yang Tuhan anugerahkan buat saudara kekasih dan saya, dan masing-masing yang akan ikut merasakannya. Oh, aku ini dikasih karunia ini karena aku dipercayakan ini, dipercayakan ini, dipercayakan ini. Nah, itulah salah satu masing-masing karunia yang dianugerahkan buat saudara-saudara kekasih dan saya. Roma 12 ayat 4 sampai 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun hanya adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ini bisa kita jadikan PR lagi di rumah. Kita baca berulang-ulang. Kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan siap mendengar doa kita. Tuhan, karunia apa sing ada di dalam diri saya, kehidupan saya ini? Ajar kami Tuhan, seperti tubuh Kristus, tidak bisa berbuat sesuatu sendiri. Yang pertama, tanpa pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kebersamaan saudara-saudara kekasih dan saya, saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun supaya pekerjaan Allah tetap berjalan lancar sampai Maranatha Tuhan datang. Tadi dikatakan Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tidak sama, tugasnya tangan, tugasnya kaki, tugasnya mata, tugasnya telinga, tugasnya mulut, dan lain sebagainya. Kami percaya saudara kekasih dapat menjawab sendiri-sendiri tugas-tugas di seluruh anggota tubuh kita masing-masing. Tetapi kan tetap satu di dalam nama Tuhan Yesus, satu di dalam Roh Kudus, satu di dalam kebersamaan kita. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Juga selain tubuh kita banyak anggota, juga kita bersama ini juga tubuhnya Tuhan, bersatu, saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan yang ke-6. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Yang ke-6,
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat itu kayak mempunyai feeling ya, feeling. Kayak ada suara Tuhan. Karena saya pernah merasakan kayak ada suara Tuhan di dalam diri kita. Oh, kamu bingung, kamu boleh ini itu, minta sama Tuhan, masuk pendengar. Bingung kok punya Tuhan, anak itu yang ngerti. Nek bingung ya minta sama Tuhan. Aku kok gak inget sih Tuhan. Ini saya beritahukan Tuhan. Jadi jika ini feeling sama Tuhan, sama Roh Kudus ditunjukkan, itu pernah terjadi. Dan saya percaya saudara-saudara kekasih pernah merasakan hal-hal yang demikian. Ada sesuatu tunjuk, dituntun, ditunjukkan. Loh, begini loh, begitu loh, di sini loh, di situ loh. Lo buat dikasih feeling sama Tuhan Yesus. Juga mungkin nebak seseorang, kamu gini, tak gini. Tapi kalau benar-benar itu dari Roh Tuhan, bukan roh buatan manusia, juga pasti terjadi. Tapi kalau buatan manusia kan banyak orang bohong ya, banyak orang bohong dijauhkan dari kita. Tuhan mengajari yang baik-baik, kok lapor kita melok-melok sih gak baik ya. Dijauhkan dari kita. Itulah karunia nubuat. Bisa ngerti segala sesuatu karena dipimpin Roh Kudus, bukannya roh kita berdaging, bukan Roh Kudus. Kalau roh kita sendiri salah, tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Di sini banyak guru, Tuhan memberkati. Banyak guru-guru dari pinter, murid-muridnya. Terima kasih doa-doanya. Semua hamba terjemah Tuhan, keluarga besar gembala, cucu-cucu saya semua diberkati Tuhan naik kelas. Terima kasih. Amen. Karena guru-guru diberkati Tuhan Yesus. Guru gereja kalian. Haleluya. Orang tuanya juga mendoakan. Senang. Kesembuh. Bila biro-biro sing rengking gak rengking kok naik kelas suka. Haleluya. Karena kita selalu mendoakan. Hari Rebo gak ada rere apa mana Mbak Yari. Doa buat keluarga gue. Salah gue anak-anak cucu menantu buyut cicit. Didoakan sing sekolah, sing kuliah, sing berkeluarga, sing pendidikan ini semua didoakan. Terjadilah pada waktunya. Semua diberkati Tuhan Yesus. Melayani, mengajar, ini juga karunia yang kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan semakin juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang ke-8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Apapun karunia saudara kekasih dan saya yang bisa menilai diri kita masing-masing, mari bersama-sama tetap bersatu dan dalam Roh Kudus, tetap mendoakan supaya pekerjaan bertambah maju, bertambah berkembang, banyak jiwa dimenangkan karena masing-masing yang melaksanakan tugasnya dengan bersatu bersehati, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan saling mendoakan. Dan tidak henti-hentinya kalau kerinduan keluarga besar gereja Galilea mau retreat, kan sudah membentuk kepanitiaan. Tugas apa yang baru ini? Biar masing-masing juga melaksanakan dengan tanggung jawab
dengan kebersamaan. Sekali lagi, aku tugasku dulu jadi panitia nih kok, tugasku pengikut tok, enak aku, jangan. Terus kita mendoakan ada kebersamaan. Katanya temanya kebersamaan, ya tetap bersamaan apa saja. Masing-masing yang dapat kita lakukan bersama-sama, mendatangkan sukacita bersama-sama, mendatangkan berkat-berkat Tuhan bersama-sama, kita nikmati pada waktunya. Dan upahnya, biar kita tidak bosan-bosan, ada upahnya. Mesti orang yang punya tugas tanggung jawab di dalam melayani pekerjaan Allah sesuai dengan karunia Tuhan diberi upah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak disia-siakan, diperhitungkan apapun yang kita kerjakan. Hanya menjadi jemaat saja, setia sungguh-sungguh, sama-sama berkatnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir kita baca di dalam Injil Matius, upahnya kita ambil singkatnya saja. Di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dan karunia-karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke haleluya 21. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, baik hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah atau keluar dalam Tuhan. Amin. Inilah kebahagiaan yang tidak hanya sesaat, termasuk tidak hanya di muka bumi ini saja. Karena kalau di muka bumi ini kebahagiaan sering berubah. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, balik mana seneng, balik mana susah, balik mana seneng, balik mana susah. Ini di muka bumi kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi kebahagiaan Tuhan anugerahkan ada bekal adanya tadi Injil Matius pasal 25-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhanmu adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kerajaan surga, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Ini yang digambarkan firman Tuhan tentang talenta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, dilaksanakan berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda. Hasilnya, upahnya, kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi, ayat yang ke-23. Karena mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tidak main-main, benar-benar didasari taat takut akan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Katanya, hambaku yang setia dan yang baik dan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyenangkan hati kita, diberi upah kebahagiaan yang kekal. Sekali lagi ayat yang ke-23 juga demikian. Kita baca bersama-sama. Tetap Injil Matius ayat 25, ayat 23. 1, 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
rajin, kata firman Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, masuklah bersama-sama dengan Tuhan Allah Bapa di surga untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita semua tahu hanya hamba-hamba Allah, Tuhan Allah yang sudah mendahului kita di dalam gereja biarlah kita yang masih diberi kesempatan hidup ini, kita pergunakan karunia-karunia yang dipercayakan Tuhan. Jangan disia-siakan. Kita terima dengan ucapan syukur, karena tidak semua orang diberi karunia yang sama. Itu adalah anugerah yang besar, anugerah yang mulia, kepercayaan yang diberikan saudara-saudara kekasih dan saya. Baru kemarin saya ikut berbela-sungkawa, ikut berduka keluarga besar Bapak Sukorlan, keluarga Bu Ida, Bu Yulis, yang kakak kekasih, telah kekasih hamba Allah juga Gembala Sidang dipanggil oleh Tuhan. Dan juga kita barusan saudara-saudara kita yang baik, banyak yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Kita adalah antri, termasuk saya pribadi. Saya sudah diberi usia kepala 7 lebih. Aku mau belajar, aku mau terima karunia Tuhan yang dipercayakan oleh saya melalui keluarga besar Ibu Gembala. Aku mau belajar mentaati, melakukan apa yang aku bisa lakukan supaya aku mendapat kebahagiaan yang kekal, supaya hidupku diberi kesempatan yang masih ada di muka bumi tidak saya sia-siakan. Aku mau belajar karena hidupku ingin berbahagia di bumi dan di surga bersama-sama saudara kasih. Kita adalah generasinya saudara. Sudah banyak saudara kita hamba-hamba Allah dari gereja Tuhan yang sudah mendahului kita. Kita masih diberi kesempatan, jangan disia-siakan. Mari kita lebih lagi melaksanakan tugas-tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan akan mengatakan buat saudara kekasih dan saya, hai hambaku yang setia, yang baik, yang rajin bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Allah yang mulia, masuklah bersama-sama aku di dalam kerajaan Allah untuk mendapat kebahagiaan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan amat sangat mengasihi kita. Kita masih diberi kesempatan hidup, umur, nafas. Mari karunia Tuhan, apapun yang diberikan buat kita, kita lakukan lebih lagi dan lebih lagi dengan pimpinan kuasa Roh-Nya. Haleluya. Kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita pergunakan lebih baik dan lebih baik lagi. Haleluya. Haleluya.
duduk, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi seluruh saudara jemaat untuk memberikan persembahan. Dimohon para hamba Tuhan yang bertugas bawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Endang Nanto pimpin kita dalam doa. Atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Lea pada malam hari yang sudah memberikan kita firman Tuhan, yang sudah menguatkan, yang sudah menyegarkan, menghibur kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu, putra putri, cucu menantu, kesehatan, apa yang diusahakannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur karena kita sehat ya. Kita bisa berkumpul di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar, yaitu kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu setelah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita daftar ke Ibu Endang Nanto dan Ibu Indah Bonus ya, untuk acara kita retreat di bulan September ya. Kita
kita semua kita harus ikut biar kita bersuka cita untuk di dalam memuliakan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih WM Singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, apapun yang dirindukan, yang dikumpulkan pasti Tuhan memberi. Tuhan memberkati. Sound system, LCD, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini tetap hadir, tetap setia ya, baik yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan mendapat berkat ya dari keluarga Bapak Ibu Bonus, karena Mbak Lupita akan pemberkatan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kembali kami datang menyembah hadapan ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah memimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman mengucap ingin menjelaskan, memberi pengertian bagi kami, agar supaya di dalam kami beribadah ke hadapan Tuhan senantiasa bersatu, senantiasa ada kasih, dijauhkan ke perkara-perkara perbedaan, karena hanya satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami, menerangkan firman-Mu bagi kami semuanya, bahkan anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Kembali kami menyerahkan pendeta Lea dalam tangan kuasa yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam keluarganya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati Tuhan di dalam kerinduannya. Terima kasih, kuatkan Ibu Lea, terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, Tuhan baik bagi kami. Tuhan perkenankan kami berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini GPI Galilea. Kiranya Tuhan turut campur tangan, bahkan kegiatan-kegiatannya Tuhan yang senantiasa
turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir saat ini, bahkan anak-anak yang sakit, tolong Tuhan. Kami berdoa bagi Mbak Bulan yang kesehatannya bergabung. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Bagi Dinda yang kesehatannya terganggu, kami percaya Tuhan sudah memberi kesehatan. Bagi anak-anak yang saat ini di mana mereka berada, naungi, lindungi, jaga, pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos, yang ujian, yang makan Tuhan, yang praktek. Tambah semangat belajar Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkata orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anakmu yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan senantiasa naungi, lindungi, jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Tuhan anak-anakku semuanya. Tuhan mengetahui Tuhan anak-anak tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa bagi keamanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka bertanggung jawab dan jauhkan segala perkara-perkara yang Tuhan tidak kendakinya. Kami berdoa bagi para dokter medis, perawat. Banyak sekali kota Surabaya dan sekitarnya, lingkupi dengan kuasa saudara Tuhan. Beri kesehatan untuk membantu anak-anak yang sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi persembahan anak-anak jemaat GBI Galilea. Memberkati Tuhan, Tuhan tahu kesetiaan mereka. Tuhan mengetahui keadaan mereka. Kami percaya mereka pasti ingin dan rindu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami percaya yang belum mengerti persembahan, Tuhan memberi pengertian kepada mereka. Tuhan, terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada, Republik Indonesia yang terkasih, biar tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa Bapa. Dan banyak jiwa Tuhan datang bertobat dibakar di sana. Tuhan memberkati Bapak Presiden, memberkati Wakil Presiden kami, pemerintahan, menteri dari Tuhan pusat sampai daerah, Tuhan berkati, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Biar Tuhan senantiasa menurut akan perintah Tuhan, jalan Tuhan. Berkati Tuhan tingkat 1, tingkat 2, DPRP Kota Surabaya yang terkasih. Tuhan memberkati mereka bekerja, dilindungi Tuhan, dinaungi Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih. Selamatkan Kota Surabaya kami Tuhan, yang saat ini ada banyak goncangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan Kota Surabaya. Anak-anak Tuhan di mana mereka, baik bekerja, baik sekolah maupun kuliah Tuhan, maupun masih kecil-kecil yang belum dapat pekerjaan, kiranya Tuhan tuntun dan pimpin, lindungi, jaga mereka. Hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta isinya. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus, kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak mampu berjalan serta Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan memberi kemampuan bagi kami. Tuhan memberi kekuatan bagi kami, Bapa yang Maha Kuasa. Seringkali kami melupakan kasih Tuhan. Seringkali kami, Tuhan Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Tuhan senantiasa jamah kami, gandeng kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Tuhan ketahui kedatangan kami, anak-anak pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah
menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, memberkati mama, papa, dan adiknya. Memberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai hamba Allah. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan baik. Tuhan penuh kasih. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan pencipta langit, bumi, lautan, serta isinya. Tuhan, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Sebentar kita tinggalkan ruangan yang suci ini Bapa. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu bisa daftar dulu, nanti biayanya daftar dibayar utang. Ayo Bu, ikut. Amin. Amin, amin. Iya, semester berapa? Oh, ya puji Tuhan ya. Ya, terima kasih ya. Ini ya, terima kasih. Ya, meskipun ya, terima kasih. Baru masuk.
Nek datang nang omah, Pak. Datang nang omah. Ina cukup lah. Kasih Mas. Tuhan memberkati. Iku kok ono center kelas. Kok pacare yo. Ya,